Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iza Apnawani Dwi Hanifah dengan NIM 202111298 dari kelas 3H Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja. Yang pertama, pengertian. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangnya satu dengan satu yang lain. Sedangkan menurut Prof. Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan taqabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Sementara itu, Ali Hasbullah mendefinisikan ta'arud dengan an yaqtadiya ahadud dari lainil mutasawi baini fi martabatis subuti naqdi mayak tadihil ahok, yang artinya sebuah dalil yang sama martabat subatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Dapat diilustrasikan dua dalil hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Jika dibandingkan dengan Quran Surat At-Talaq ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat Al-Baqarah, iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat At-Talaq sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Bagaimana jika terjadi pembenturan dalil? Pembenturan dalil itu mencakup dalil nakli atau yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli atau yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Selain itu juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan, dan dalil zani yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pembenturan dalil yang qat'i, yaitu yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah pembenturan dua dalil yang bersifat zani, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani karena tidak bolehnya pembenturan dua dalil yang qat'i. Seperti itu. Yang kedua itu, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun, tidak boleh terjadi pertentangan antara dalil qat'i dan dalil zani, antara nas dengan ijma atau qiyas, dan antara ijma dengan qiyas. Hal itu karena dalil yang lemah atau zani dapat dilenyapkan oleh dalil yang kuat atau qat'i. Syarat terjadinya ta'arud
di antara dua dalil syara' adalah manakala kedua dalil tersebut sama-sama kuatnya atau berada dalam satu level kekuatan. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Jika menurut Hanafiyah yang pertama, nasah, jika tidak bisa, kemudian tajih, lalu kemudian al-jam wa al-taufiq, lalu yang terakhir tasakut dari lain. Jika menurut As-Safiyah, yang pertama itu al-jam wa al-taufiq terlebih dahulu, lalu kemudian tajih, lalu jika tidak bisa baru nasah, lalu yang terakhir tasakut dari lain. Selanjutnya membahas tentang nasah. Secara bahasa, nasah terdapat beberapa pengertian yang diantaranya tabdil, mengganti, arofa, yang penghapusan, al-izalah, menghilang, al-ibtal, pembatalan, dan an-naql, memindahkan. Sedangkan secara istilah, nasah adalah penghapusan dalil syara' yang datang lebih dahulu oleh dalil syara' yang datang kemudian. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, yang dijelaskan pada awal, itu mencakup perempuan yang tinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan At-Talaq pada ayat 4 mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, dalam Al-Baqarah itu turun terlebih dahulu daripada At-Talaq, sehingga At-Talaq membatasi atau takhsis keumuman makna pada Al-Baqarah. Yang kedua, tajih. Secara etimologis, tajih artinya menguatkan. Secara terminologis atau istilah, menurut Romli A memberikan definisi, tajih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan sedikitnya ada 3 buah hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud, dan yang terakhir ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Contoh hadis pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sementara itu Aisyah meriwayatkan hadis yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak buka dan tidak pula mengqadha atau mengganti puasanya. Dari kedua hadis di atas dapat dilihat keduanya memiliki ketentuan hukum yang berlainan terkait hukum puasa bagi orang yang memiliki junub. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menetapkan ketidaksahan puasa, sedangkan berdasarkan riwayat Aisyah dan Ummi Salamah, puasa orang yang memiliki junub tersebut adalah sah. Lalu yang ketiga, al-jam wa al-taufiq. Al-jam wa taufiq adalah menggabungkan dan mengkompromisasikan dua hadis yang tampak saling bertentangan, dan kedua hadis tersebut harus sama-sama sahih. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Sehingga pengkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang terakhir, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan ketika metode sebelumnya dapat menyelesaikan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain
yang secara kualitas berada di bawah dalil yang bertentangan itu. Tasakut al-dalil ini hanya berlaku pada dalil zani. Kemungkinan karena tidak mungkin dalil qati tidak dapat diamalkan. Terima kasih dari saya. Sekian materi dari ta'arud adilah. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.